Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Faridatun Nihla, NIM 1720210064. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resumen dari buku Kebelet Kaya karya dari Mardiku WP yang berisi kumpulan jurus dari pengusaha kecil hingga kelas dunia. Bab 1 yang pertama, berani itu munculnya dari dalam. Menjadi seorang entrepreneur itu mudah dan membuat pekerjaan jauh lebih mudah daripada mencari sebuah pekerjaan. Jangan berpikir karena tidak punya pengalaman berarti kita tidak mampu. Pola pikir dan tindakan akan segera mengikuti keputusan kita. Yang kedua, lakukan segera. Jika kita hanya mencari-cari atasan atau tidak memulai, ribuan atasan akan muncul. Ini hanya masalah apakah kita tidak mau atau tidak bisa. Yang ketiga, kuasai secara detail. Semua orang memulai sesuatu dengan keberanian terlebih dahulu. Kita tidak perlu menjadi master terlebih dahulu baru mulai berbisnis, namun lakukan dan beranikan diri terlebih dahulu. Yang keempat, perbedaan itu sebuah strategi. Strategi beringinlah terampil beda karena berbeda itu akan membuat peluang untuk lebih mudah dikenal. Yang kelima, berjuang itu butuh siasat. Keberanian dalam bisnis memang sangat ditentukan oleh semangat kewirausahaan yang tinggi. Selain semangat juang yang tinggi, berpikirlah positif dan buanglah jauh-jauh pikiran negatif, terlebih lagi putus asa. Yang keenam, taklukkan investor. Bermimpi, melakukan dan menjadi pemenang adalah sebuah perasaan yang tidak ada bandingannya. Bab 2. Yang pertama, bermula dari impian. Impian di dalam benak kita adalah motivator kesuksesan yang sangat ampuh. Tanpa impian, dunia kita tidak berwarna dan tidak hidup. Semua hal yang diciptakan manusia diawali dengan impian. Yang kedua, lihat kebutuhan sekitar. Untuk mempertajam dan memperbanyak wawasan sebagai referensi, ikutlah beberapa forum silaturahmi, seminar, atau berbagai cerita mengenai orang-orang sukses agar lebih memotivasi kita. Yang ketiga, empatik membuat kita terlibat. Empatik adalah pengertian apa yang diinginkan atau dirasakan orang lain. Kita mengetahui apa yang mereka sukai atau tidak. Rasa empatik ini sangat dibutuhkan oleh seorang entrepreneur dalam melayani mitra usaha, pegawai, dan pelanggan. 4. Memberi nilai. 5. Menjual barang plus manfaat. Seseorang membeli sebuah produk didorong oleh rangsangan manfaatnya. Selain itu, apakah ada manfaat lebih dari hanya sekedar fungsi alat tersebut? 6. Mewujudkan mimpi pelanggan. Menjual produk ataupun jasa yang paling efektif adalah menjual sesuatu yang memang menjadi keinginan pelanggan. Yang ketujuh, peluang tergantung cara melihatnya. Banyak pelajaran pemasaran yang menekankan pada kemampuan untuk mengubah keinginan seorang konsumen. Bab 3. Yang pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Ketika kita menguasai teori tetapi tidak berani mempraktikkan, ide bisnis sedahsyat apapun akan sulit menjadi kenyataan. Yang kedua, adrenalin dan seni berutang. Utang akan menjadi petaka jika dipakai untuk sesuatu yang tidak produktif atau dibelanjakan untuk kepentingan konsumtif. Dalam bisnis, berutang untuk tambahan modal kerja atau investasi itu adalah hal yang wajar. 3. Kejelian menangkap perbedaan. Marketing intelijen bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data yang biasanya menggunakan pikiran imajinatif pelanggan dan perilaku pesaing. Yang keempat, bangunlah komunitas. Yang kelima, prediksi sebuah fenomena. Salah satu metode dalam mengasah kemampuan manajerial adalah dengan membandingkan keputusan para manajer andal dengan melihat sebuah fenomena. Yang keenam, komentator yang bukan aktor. Banyak fenomena peluang usaha menjadi sia-sia karena terlambat beraksi dan didahului oleh orang lain dalam memanfaatkan sebuah peluang. Bisnis itu berada di jalur cepat. Jika kita tidak mengambilnya, orang lain akan menyambarnya. Bab 4. Yang pertama, belajar sambil mengerjakan. Kerjakan dulu semuanya, lakukan apa yang dapat dilakukan, tangani semua hal yang terjadi sambil menjalankan bisnis tersebut.
Yang kedua, belajar dari kesuksesan. Kegagalan hanya sebuah proses, nikmati saja proses tersebut. Sebuah keberhasilan sifatnya hanya sementara karena setelah itu akan ada lagi persoalan. Yang ketiga, mengelola kegagalan. Trial dan error memang dibutuhkan dalam sebuah proses. Fungsi utama dari error adalah membelajarannya. Semakin sering gagal, kita akan semakin jeli dan pintar dalam melihat sebuah peluang. 4. Mengolah stres. Jangan pernah membuat keputusan dalam kondisi tekanan stres. Biasanya keputusan dalam kondisi panik hanya menghasilkan keputusan yang salah dan sering kali merugikan. Yang kelima, fokus pada masalah. Fokus pada masalah yang dihadapi dengan ketajaman dan ketelatenan. Isolasikan masalah yang dihadapi dan dibiarkan sistem yang sedang berjalan. Misalnya bagian penjualan sedang bermasalah, fokuskan pada bagian ini saja. Yang keenam, mencari cara terbaik. Seorang bisnis yang baik harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan para produsen dan bahan baku. Bab 5 yang pertama, selalu di pinggir jurang. Selalu haus pada peluang dan tantangan karena inilah yang membuat hari-hari menjadi lebih bernilai. Yang kedua, manfaatkan risiko. Entrepreneur sejati adalah seseorang yang berani mengambil sebuah risiko dengan calculate risk, yaitu sudah memperhitungkan terlebih dahulu risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, cerdas melihat peluang. Seorang entrepreneur sejati adalah mereka yang sangat pandai melihat sebuah peluang. Entrepreneur sejati tidak bisa membiarkan begitu saja sebuah peluang yang dilihatnya. Yang keempat, jangan cepat puas. Begitu tercapai apa yang dicita-citakan seseorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Bab ke-6 yang pertama, kreatif itu berbeda. Jiwa kreativitas sebagai seorang entrepreneur dibutuhkan. Jangan pernah membuang waktu berdiam terlalu lama karena sebuah kegagalan. Carilah inovasi lain dalam bisnis agar tidak membuat jumlah karyawan menjadi beban. Yang kedua, mengolah sumber daya. Seorang manajer yang andal harus mampu berkoordinasi dengan sumber daya manusia yang dimilikinya. Yang ketiga, komunikasi itu seni. Seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill, yaitu keterampilan seseorang dalam mengendalikan dan mengenai potensi dirinya atau dengan kata lain karisma. Yang keempat, insting kepemimpinan. Semakin sering mengasah rasa tanggung jawab, semangat leadership kita akan semakin mudah dan untuk muncul. Bab yang ketujuh, yang pertama, memulai dari nol. Sebenarnya modal seseorang entrepreneur bukan hanya uang, tetapi juga keterampilan, jaringan, vendor, menyuplai produk, dan masih banyak lagi. Itulah aset utama seorang pebisnis. Yang kedua, jujur dalam berbisnis. Kejujuran bagi seorang pebisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dalam usahanya. Yang ketiga, zero mind atau mengosongkan pikiran. Seorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam bisnis sangat banyak manfaatnya. Misalkan, ketika menghadapi tantangan, kerumitan, dan keterpanaan masalah. Bab ke-8 yang pertama, bukan mencari tetapi dicari oleh modal. Seperti yang kita sudah temukan di atas, mitos berbisnis harus diawali dengan modal uang memang sudah sangat mendarah daging di pikiran seorang pemula. Sudah berulang kali menyatakan bahwa ini tidak mempunyai tepat. Berbisnis modal bukan saja uang, tetapi kelayakan bisnis yang dinilai. Yang kedua, kerjasama modal. Turut terjun dalam proses penyediaan produk, melihat pasar, dan terkadang perlu untuk mencoba menjual langsung dan menggunakan produk tersebut sebelumnya demi mendapatkan rasa yang sesuai. Yang ketiga, bagi hasil yang menguntungkan. Berbisnis tanpa uang tunai bisa juga diawali dengan konsep bagi hasil, yaitu mereka membiayai 100% modal dan Anda hanya 100% tenaga. Anda yang bekerja, memproduksi, dan kemudian menjual. Hasil penjualan dibagi menurut perjanjian. Biasanya akan pembagian 50 banding 50 adalah pembagian yang sering digunakan. Yang keempat, menjadi broker. Dengan menjadi broker, kita juga dapat membangun jaringan dengan kalangan berduit yang biasanya adalah para pengusaha sukses. Kita bisa bergabung pada semua komunitas agen real estate. Menjadi perantara ketika memulai berwirausaha sangat dirasakan karena banyak prinsip kewirausahaan dipraktikkan. Yang kelima, barter dan pemasok.
Barter adalah metode dagang yang sudah ada sejak dulu. Sejak peradaban manusia muncul, transaksi bisnis pertama kali menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa. Barter akan menjadi sulit jika nilai barang yang ditukar tidak ada skala kesepakatan. Yang keenam, multifungsi. Untuk meluapkan kekecewaannya, sebuah perilaku yang buruk dan tidak dewasa. Untuk menghilangkan rasa itu, mengisi hari-hari dengan kegiatan baru, yaitu dengan berdagang atau bisnis lainnya. Selanjutnya, bab ke-9 yang pertama, penilaian karakter yang baik. Memilih mitra atau pegawai memerlukan ketajaman intuisi dan pengalaman. Yang kedua, orientasi pada pelayanan. Pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan, bahkan kita dapat menemukan peluang bisnis lagi pada pelanggan kita. Seorang pebisnis harus menyajikan sebuah servis yang baik dan bermutu. Yang ketiga, fokus itu awalnya cinta. Sebuah kesungguhan akan muncul bersama rasa cinta itu sendiri. Kesungguhan adalah suatu ciri esensial usaha bisnis. Pilihlah satu bidang yang akan kita tajamkan, kemudian belajarlah untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Yang keempat, memikat promosi. Ada sebuah metode promosi yang menarik dan tidak memerlukan banyak media pengiklanan yang mahal, yaitu dengan membangun komunitas. Yang kelima, berhitung sebelum berhutang. Dalam menjalankan bisnis, banyak pengusaha yang menjual barangnya dengan strategi bisnis. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada konsumen yang mempunyai kesulitan dana. Yang keenam, memilih orang yang tepat. Dalam merekrut seseorang karyawan atau mitra bisnis, gunakan naluri kita untuk memilihnya. Telitilah dalam merekrut dan pilihlah hanya yang terbaik dan cocok menurut kita. Berikan tugas sesuai job desk dan kemampuannya untuk memaksimalkan produktivitas. Yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Memulai sebuah bisnis biasanya diawali dengan memilih referensi sebuah produk yang baik dan menarik, serta memiliki harga yang di bawah harga pasar. Langkah berikutnya adalah mulai bertanya dan mencari prospek serta pelanggan untuk ditawarkan barang tersebut. Yang kedelapan, peluang itu menumbuhkan kecepatan. Setiap gerak dan pandang mata yang kita layangkan akan banyak kesempatan bisnis yang dapat dikembangkan. Kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik jika mau memanfaatkan setiap peluang tersebut. Yang kesembilan, sosialisasi dan promosi. Seorang entrepreneur sangat disarankan mempunyai jiwa sosialisasi yang tinggi sehingga dapat dikenal di lingkungannya. Jika memang produk kita berkualitas, secara otomatis mereka akan mempromosikan keberadaan produk kita. Yang ke-10, pandangan jauh ke depan. Menabung atau berasuransi hasilnya akan dirasakan selama 20 tahun atau bahkan mungkin lebih. Menabung merupakan bagian dari strategi masa depan. Bab ke-10 yang pertama, berpikir positif. Jika kita memberikan energi positif kepada kehidupan, misalnya menanam pohon, menolong sesama umat, berbuat baik, atau memuji keindahan, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kehidupan akan memberikan hal yang positif pula pada kita. Yang kedua, jangan pelit ilmu. Ketika kita mulai membangun usaha, ambillah simpati dari lingkungan sekitar. Berinvestasilah dalam berhubungan masyarakat karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Masyarakat akan menilai bahwa kita seorang pebisnis yang loyal pada lingkungan. Yang ketiga, fenomena magis. Sejatinya sebuah tolak ukur kesuksesan sebuah usaha tidak dilihat pada faktor magisnya, namun budaya timur kita yang begitu kental faktor ini dan menjadi salah satu syarat utama dan harus dilakukan para usahawan yang ingin memulainya. Dan ada semacam pola yang salah yang terbentuk dari dulu. Yang keempat, menjual butuh strategi. Seorang entrepreneur dituntut kemampuan kejelian dalam menghadapi kompetisi terhadap produk sejenis. Pesaingnya seharusnya sehat dan jelas. Gunakan cara-cara yang memang tidak merugikan pihak lain. Yang kelima, belajarlah dari pengalaman orang lain. Ada sebuah pelajaran yang diambil dari Mangkunagara dalam kitab Wedatama yang dititipkan pada setiap pemimpin tanah Jawa. Belajarlah dari para sarjana dan
pertapa yang berlatih tulus. Sarjana di sini bukanlah seorang yang lulus dari S2 atau S3, tetapi seseorang yang berpengetahuan dan melakukan apa yang diketahuinya. Yang keenam, berinvestasilah. Sebagai entrepreneur, kita diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan untuk masa depan dan asuransi atau menabung, sebuah contoh yang mudah dijalani. Selanjutnya, bab ke-11. Yang pertama, belajar dan berikan hal yang terbaik. Seorang entrepreneur sejati selalu haus akan ilmu. Mereka akan terus belajar bahkan sampai usia tua sekalipun. Jika seorang merasa cukup ilmu dan memutuskan tidak mau belajar lagi, bisa dibilang dia berhenti berkembang. Cukupnya ilmu akan menjadi bekal kita untuk mendapatkan hal yang terbaik. Yang kedua, sportif tumbuh dari dalam. Antara olahraga dan sebuah perusahaan, keduanya sama-sama membutuhkan sikap sportif yang sama dan sebuah tim yang andal. Perusahaan membutuhkan orang-orang yang berjiwa sportif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan kader. Kaderisasi adalah sarana kita berpindah dari kuadran kiri atau tempat budak uang berpindah ke kuadran kanan menjadi tuan uang. Selama kita masih mengerjakan sendiri segala hal, kebebasan waktu tidak akan pernah dimiliki. Semua manusia memiliki waktu 24 jam yang sama dan memiliki kemampuan yang sama. Semakin banyak kader, semakin banyak waktu yang kita miliki. Yang keempat, berdaya juang. Memulailah sesuatu yang baru agar dapat berjalan terus ke depan dan tidak perlu berpikir untuk kembali. Carilah peluang dalam sebuah kesempatan untuk berwirausaha. Yang kelima, menunda kesenangan. Bagi seorang entrepreneur, kemampuan menunda kesenanganlah yang membedakan dengan kesuksesan kebanyakan orang. Uang memang bisa seperti candu dan memabukkan. Banyak orang yang mencandu uang, tetapi sebagai pebisnis kita harus mengetahui kapan harus memanfaatkan uang untuk sebuah kesenangan, kapan memanfaatkan untuk berinvestasi. Tundalah memanfaatkan uang untuk kesenangan. Teruslah bekerja membangun aset dan terus memutar uang untuk aset. Yang bab ke-12. Yang pertama, modal orang lain. Sebuah peluang dalam berani mengambil segala tindakan untuk sukses. Berarti kita memiliki mental bisnis. Dorongan tersebut ada dalam setiap individu sebagai sarana kita untuk sukses. Dorongan dari dalam tersebut adalah bahan bakar yang disebut self motivation atau motivasi diri yang dapat dari impian diri kita untuk segera diwujudkan. Yang kedua, jaringan orang lain. Cara pintar lainnya yang harus dimiliki setiap entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain. Karena itu adalah sarana sukses seorang pebisnis. Kita dapat menggunakan jaringan supermarket dan teman-teman kita. Yang ketiga, tenaga orang lain. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus memiliki kepandaian dalam menggunakan tenaga orang lain, dan begitu juga dalam membangun bisnis. Pergunakan tenaga orang lain dan jalankannya, sedangkan untuk ide biar kita yang menanganinya. Jangan lupa untuk membagi hak mereka sesuai dengan tenaga yang mereka berikan. Yang keempat, memiliki salesmanship. Sales adalah pekerjaan terhormat karena di sini banyak sekali pelajaran yang didapat, seperti melatih mental, visi, dan kepemimpinan leadership. Kita akan dilatih menghadapi berbagai karakter manusia yang menjadi pelanggan secara langsung. Kita pun dapat membangun kepercayaan dari pelanggan, atau sebagai sales banyak mengenai orang, dan ini adalah sebuah jaringan yang akan memperkuat bisnis kita nantinya. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang pas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Faridatun Nela, NIM 1720210064. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resuman dari buku Kebelet Kaya, karya dari Mardigu WP yang berisi kumpulan jurus dari pengusaha kelas kecil hingga kelas dunia. Bab 1. Yang pertama, berani itu munculnya dari dalam. Menjadi seorang entrepreneur itu mudah. Membuat pekerjaan jauh lebih mudah daripada mencari sebuah pekerjaan. Jangan berpikir karena tidak punya pengalaman berarti kita tidak mampu. Pola pikir dan tindakan akan segera mengikuti keputusan kita. Yang kedua, lakukan segera. Ada sebuah produsen alat olahraga terbesar di dunia dan mereka memiliki slogan yang sangat
mengenang di setiap benda pelanggannya, yaitu lakukan atau just do it. Slogan ini pun berlaku dalam